Tuhan, salam Bapak Ibu yang tetap di rumah dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah hari ini kita bersama-sama menyembah Tuhan dan izinkan Tuhan melihat kita, menyembah, memuji kita di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, harapan kami, imbauan kami dari tempat ini, bila ada alat musik di rumah Bapak Ibu, di ruangan Bapak Ibu, boleh memainkannya, saudara. Ya, boleh bermain gitar, boleh bermain alat musik, ada piano, semuanya kita mainkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Biarkan Tuhan melihat kita, biarkan Tuhan Roh Kudus mengintervensi kita pribadi lepas pribadi, saudara. Hadirkan Tuhan di rumah kita masing-masing lebih lagi. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Sembah Tuhan dengan berbahasa bersama-sama, saudara.
terima kasih untuk anugerah yang kami peroleh di waktu ini kembali. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan mendatangi kami yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat-tempat tertentu, ketika kami sama-sama membuka hati kami percaya Engkau sedang memperbarui kami, Engkau sedang menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, menghibur yang menderita pada hari-hari ini. Engkau besar, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Jadikanlah Tuhan kekaguman kami tidak terbatas hanya mulut dan perkataan kami saja, tetapi hati kami adalah hati yang suka untuk memuji dan menyembah Engkau, dan hati yang paham atas tuntunan demi tuntunan yang Kau berikan bagi kami terhadap jalan-jalan yang Kau bukakan ya Tuhan. Bahwa kami Tuhan menyadari betapa kami membutuhkan Engkau. Berapa banyak antara saudara yang ada di rumah yang hari ini mau sepakat, kita bersama-sama sepakat untuk mengikuti arahan rencana Tuhan. Berapa banyak antara saudara yang menginginkan Tuhan lebih lagi dengan pesan-pesan cara khusus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, karena hanya Dia yang mampu menyelesaikan persoalan, Dia yang mampu memberikan jalan-jalan keluar terhadap segala persoalan kehidupan kita. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Katakan begini: mataku tertuju padamu, amin. Sedang hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu, ku mau mengikuti kehendak-Mu yang Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti. Katakan sekali lagi: ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kalau ada yang di rumah, saudara bisa angkat tangan saudara, ekspresikan
di hadapan Tuhan, apa yang ada di hatimu, engkau boleh mengangkat tangan, engkau boleh melihat, engkau boleh memandang. Dan Tuhan yang telah hadir pasti akan memberikan kepada kita pesan-pesan yang sangat berharga untuk menuntun kita ke arah jalan-jalan yang Tuhan mau. Tuhan, kami peduli itu Tuhan. Sampaikan Tuhan. Dengan keterbatasan hamba-Mu ini, kami bukan sedang menonton khotbah. Kami bukan melihat siapa yang berbicara. Tetapi lebih dari itu, kami sedang berjumpa dengan Tuhan. Engkau tahu bagaimana caranya kami bisa memahami Tuhan dengan pelajaran-pelajaran yang bisa kami dapatkan dalam situasi kehidupan ini. Dan memang kami akui Tuhan, banyak hal-hal baru yang kami alami di dalam masa kami masih stay at home sampai hari ini. Berbicaralah ya Bapak, sampaikan isi hati dan mohonkan urapan-Mu menyertai hamba, dan urapi semua yang ada, semua yang menonton, urapi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayo beri tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Shalom semuanya yang ada di rumah-rumah tempat di mana saudara berada. Kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam ibadah doa puasa yang kita umumnya membuka hari Sabtu, saudara ya. Nah saudara, kita sedang memasuki satu era baru yang disebut dengan new normal. Ada yang mengatakan new normal itu adalah tatanan kehidupan yang baru. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa new normal itu adalah pola hidup baru. Ya boleh saja, apapun juga istilah-istilah itu boleh saja. Tetapi yang jelas begini saudara, bahwa yang namanya new normal itu, kita kan artinya kita akan masuk dalam normal yang baru. Pikiran kita jangan berpikir bahwa kita akan kembali lagi atau back to normal, kembali lagi kepada yang normal. Nah, kita belajar sedikit tentang apa yang kita alami selama berbulan-bulan. Pada umumnya kan kalau orang percaya, kalau mereka mau beribadah kepada Tuhan, maka mereka pergi mencari Tuhan di rumah-rumah ibadah, ya kan? Atau di gereja. Tetapi berapa bulan ini kan kita sendiri alami saudara, bahwa ada sesuatu yang berbeda. Bahwa dalam situasi ini justru Tuhan yang datang ke rumah-rumah kita. Tuhan yang hadir di rumah-rumah kita saudara. Ya, jadi ada sesuatu yang sudah boleh dikatakan ini merupakan satu hal yang rutin bagi kita saudara, dengan kunjungan Tuhan ke rumah-rumah kita. Nah, sekarang tentunya kita akan bisa melihat apa yang disebut dengan new normal itu dan apanya yang berubah. Nah, saya mau mengajak kita untuk bisa melihat firman Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasal 43. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 ya. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara. Buka hati saudara. Dan bila firman ini kita bisa dengar dan buka itu saja, iman saudara timbul dari pendengaran itu ya. Firman-Nya,
Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ayat firman Tuhan ini sedang berbicara kepada kita tentang prinsip-prinsip yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita dalam era menyongsong yang disebut dengan masa new normal. Prinsipnya itu adalah kita sudah gak bisa lagi berpatokan kepada yang lama, ya. Jadi dalam hidup yang terkini ini ada kalanya kita masih suka menggunakan cara-cara yang lama. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita itu, mari kita harus siap atau ready untuk hal-hal yang baru. Contoh begini saudara, kalau saudara dulu nih pernah punya uang 1.000 rupiah, ya, dan dulu ketika dengan uang 1.000 rupiah itu gede banget rasanya. Saudara bisa beli macam-macam dengan uang nilai 1.000 rupiah. Dan apa yang terjadi pada zaman terkini, zaman sekarang ini, uang 1.000 rupiah itu tetap ada. Tetapi uang 1.000 rupiah itu tidak bisa menjadi patokan bagi kita untuk bisa mendapatkan seperti yang dulu lagi begitu. Ya, semuanya sudah berbeda. Ya, semuanya sudah berbeda. Nah, mari kita akan lihat tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai arahan. Karena dikatakan begini, kata Tuhan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru. Dan apa sih yang Tuhan buat itu? Ayat ke-19 itu dikatakan, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Nah, saudara yang pernah ke Timur Tengah, kan itu padang gurunnya luas, ya. Dan padang gurun itu pada umumnya nggak ada yang mau buat jalan. Kenapa? Karena padang gurun itu adalah hamparan pasir yang labil, yang gampang ditiup angin, gampang berubah. Jadi nggak ada yang mau buat jalan. Dan bagaimana menjalani padang pasir itu? Jalan apa adanya ya di pasir itu begitu. Tetapi Tuhan katakan begini, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Berapa tahun yang lalu, saya sepertinya bersama dengan beberapa orang dalam grup pada waktu itu bisa melihat dengan jelas bagaimana kami bisa melihat ada jalan raya di padang gurun. Ketika pada waktu itu kita lagi membuat tur ke Israel, tetapi ada transit yang kita lakukan di Timur Tengah, itu pada waktu itu di daerah yang namanya Abu Dhabi. Dan bagaimana ketika itu kami juga mau melanjutkan perjalanan ke Dubai, kami harus jalan menggunakan kendaraan untuk melintasi padang gurun dari Abu Dhabi ke Dubai. Apa terjadi saudara? Oh, tentunya yang terjadi adalah kita melihat jalan yang dibuat itu gede banget, jalan raya, highway, dengan speed kendaraan yang begitu cepat. Apalagi di sana banyak kendaraan-kendaraan yang canggih. Dan kami menggunakan bus ketika itu juga menggunakan bus yang juga dengan kecepatan yang cukup tinggi, saudara. Nah, saudara, saya bisa membayangkan bahwa kalau dulu nih orang berkendaraan di padang gurun itu menggunakan yang namanya onta. Oke. Dan ketika kami jalan di highway itu, padang gurun masih ada kiri kanannya.
Kami ada jalan di tengah, tapi kiri kanan itu padang pasir, padang gurun. Nah, seandainya kalau yang namanya kendaraan dulu kita masih gunakan juga di jalan raya itu, saudara bisa membayangkan apa yang terjadi di jalan raya itu. Ya, kendaraan dulu itu kan onta tuh di padang gurun. Kita bawa onta, kita suruh dia jalan di jalan raya. Kira-kira apa yang terjadi, saudara? Oh, sudah pasti kendaraan-kendaraan lain akan teriak atau membunyikan klaksonnya, suruh kita minggir, saudara. Kenapa? Karena itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang sudah terjadi. Saudara bisa menangkap? Nah, kalau kita masih berpatokan kepada yang dulu, cara-cara yang dulu, maka dalam era yang sekarang yang disebut dengan era digital, dengan sistem yang disebut dengan media ini pakai itu online dan seterusnya, wifi, maka kita pasti akan ketinggalan. Kita tidak akan mampu hidup dengan sebuah realita zaman yang Tuhan berikan dalam masa yang disebut dengan new normal ini. Kita akan menjadi orang percaya yang dipinggirkan atau yang terpinggir. Kenapa? Karena kalau kita masih ada di situ akan mengganggu, akan menghambat begitu, saudara. Nah, ini kan sebetulnya satu pembukaan pandangan kita, karena Tuhan katakan, lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Nah, dulu kalau kita sering menggunakan biar lambat asal selamat, kan, saudara? Ya. Tetapi dalam era semua yang disebut dengan percepatan ini, ya, saya yakin dan percaya istilah itu walaupun itu bagus, tetapi istilah itu perlu ada penyesuaian. Penyesuaiannya apa, saudaraku? Yang saya dapatkan kata-kata ini adalah jangan terlambat untuk selamat. Jadi saudara jangan berpikir saya lama-lama lagi dah, masih lama nanti Tuhan datang. Saya katakan no, jangan terlambat untuk selamat. Nah, saudara, kita hari ini ada dalam era yang serba cepat, yang disebut dengan percepatan. Kenapa Tuhan mau membuat jalan di padang gurun? Karena tujuannya adalah sebuah percepatan. Paulus dulu ketika menyampaikan Injil bersama dengan rekan-rekannya, bagaimana ketika itu belum ada media online, streaming, semuanya manual, bahkan kendaraan pun terbatas pada waktu itu. Tetapi Alkitab pernah mencatat untuk menyelesaikan Asia dipengaruhi oleh Injil, itu Paulus hanya butuh waktu 2 tahun. Asia. Nah, saudara bayangkan nggak? Dalam era yang sekarang yang serba cepat ini, saya lagi berbicara, menyampaikan kabar baik, di mana-mana bisa dengar. Dengan speed yang sama. Jadi real time, waktunya sama. Saya ketok ini, di rumah saudara juga bisa dengar ketok ini, saudara. Nah, artinya apa? Bukankah ini sebuah percepatan? Nah, kalau kita masih berpatokan kepada yang lama, ya sudah pasti kita akan ketinggalan, saudara. Nah, hari-hari ini, mari buka hati saudara untuk masuk di dalam streamingnya Tuhan ini. Saudara, hari-hari ini sudah mulai terbiasa dengan yang namanya media online. Tetapi saya berharap mari kita gunakan media ini untuk arahan supaya kita mengerti tentang apa yang Tuhan mau, dan Tuhan juga akan membawa kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Gunakan gadget saudara, handphone saudara untuk bisa menggunakan menyampaikan kabar baik. Dan selanjutnya dikatakan lagi begini, aku hendak membuat sungai di padang belantara. Yang namanya padang belantara itu menggambarkan tentang hutan yang gersang, yang ada hanya semak belukar, pohon-pohon yang nggak keluar. Tapi Tuhan katakan, aku membuat sungai di padang belantara. Dan ini artinya apa, saudara? Ini artinya bahwa ketika Tuhan membuat sungai di padang belantara,
ini berbicara tentang namanya sebuah pemulihan. Katakan pemulihan, saudara. Pemulihan. Kita buka yuk Mazmur 126. Mazmur 126 ayat yang keempat. Mazmur 126 ayat yang keempat. Mazmur 126 ayat yang keempat. Ya. Kalau saudara melihat tulisan Mazmur ini, itu kalau di Alkitab saya ini tema depannya itu adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saya percaya kita semuanya sedang berharap banyak kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat ini cerita tentang pemulihan, saudara. Ya, saya akan bacakan lah, biar enaknya ayat pertama ya. Nyanyian Syara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Yang mau dipulihkan, katakan amin, saudara. Amin. Ayat keempat dikatakan begini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Nah, tanah Negev ini menggambarkan tentang padang belantara tadi, saudara. Nah, Tuhan mau bagaimana supaya kita pada hari-hari siap untuk masuk dalam era new normal, tetapi di balik itu ada rencana Tuhan yang disebut dengan pemulihan. Dan saudara bisa membayangkan percepatan di dalam pemulihan yang Tuhan buat. Wah, dikatakan di gambarnya itu seperti orang yang lagi mimpi. Saudara pernah punya mimpi, pernah bermimpi, tapi ketika bangun nggak jadi kenyataan. Kalau mimpinya enak, bagus, kita kecewa, saudara ya. Tapi ini kita dapatkan pemulihan itu sepertinya iya atau tidak ya, mimpi ini, saudara, seperti mimpi. Nah, itulah gambarannya, saudara. Nah, saya percaya pada hari-hari ini kita juga sedang masuk dalam era new normal. Maka apa kira-kira yang harus berubah, saudara? Saya mencatat ada 3 hal, cepat saja supaya nanti kita bisa menyelesaikan. Yang pertama itu cara-cara lama yang sering kita gunakan itu harus diupdate. Ya, cara-cara lama, ya prinsip lah, pandangan lah, ya model-model lama yang selama ini bisa kita terapkan dalam hidup kita, prinsipnya harus siap untuk diupdate. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Yang kedua, saudara, sudahkah saudara mendapatkan sebuah pertumbuhan dalam masa ketika kita stay at home ini? Tadi saya sempat ngomong sama anak-anak, saya katakan begini, belum pernah terjadi dalam dekade ini situasi yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, dunia ini, bahwa dunia ini bareng berdampak atau kena daripada dampak daripada COVID-19 ini, yang membuat dunia seolah-olah punya keseragaman sikap untuk dalam satu urusan yang namanya COVID-19 ini. Nah, saudara, artinya apa, saudara? Kita juga hari ini juga ketika Tuhan kondisikan kita ada di rumah-rumah, maka harusnya jam doa kita lebih banyak. Ruang-ruang pertemuan kita dengan Tuhan itu lebih intens atau intim. Dan juga keinginan kita untuk bisa mendapatkan Tuhan lebih lagi itu harus lebih besar. Dan ini yang Tuhan masukkan, sudahkah engkau melihat ada sesuatu yang bertumbuh? Mari saudara, hari-hari ini kita sedang membuat survei bagi saudara yang aktif dalam doa berantai.
Saudara kan sudah berbulan-bulan nih kita lakukan doa berantai kan saudara. Nah, saudara silakan isi survei itu untuk membuktikan betulkah saya ini sudah alami yang namanya pertumbuhan rohani saya lebih baik lagi. Karena Tuhan macam-macam punya cara kan saudara. Gara-gara kita nggak bisa keluar, kita meng-create, mendapatkan pesan untuk bikin doa berantai, dan hasil daripada doa berantai ini menurut saya banyak orang yang sedang diubahkan oleh Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, saudaraku, saudara bisa lihat nggak apa yang Tuhan sedang kerjakan? Ya. Saudara bisa melihat nggak apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam situasi yang sekarang ini? Yang saya lihat adalah bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memiliki model atau gaya hidup yang baru. Kalau saudara nanti kalau kita ibadah lagi nih, itu sudah ada acuan untuk bagaimana syarat bisa beribadah dengan model yang sudah diperbarui. Itu berbicara persyaratan itu banyak saudara. Harus rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, sikap hidup sehat, makanan, nutrisi, olahraga, dan seterusnya. Dan bukankah itu membutuhkan yang namanya kedisiplinan? Dan hari ini, kalau saudara mau lihat apa yang Tuhan kerjakan, kedisiplinan rohani kita sedang dilatih oleh Tuhan. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin saudara. Dan saya percaya training, job on training istilah saya. Bagaimana saudara pada waktu yang lalu kita sudah dengar tentang cerita angin sakal, Petrus terlibat untuk bisa melihat sebuah realita di balik gelombang angin yang ada di danau Galilea itu atau danau Tiberias, dan itu adalah praktek kerja lapangan yang sedang diajarkan oleh Tuhan. Dan hari ini pun kita juga sudah dilatih Tuhan saudara dalam situasi ini. Dan mari, harus ada yang berubah. New normal bukan sekedar kita masuk dalam sebuah era yang baru, tetapi perubahan itu harus sudah dimulai melalui hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang mau untuk alami perubahan, katakan amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenal, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berapa banyak di antara saudara yang mau alami perubahan jelang kita memasuki yang namanya era pola hidup yang baru atau hidup dalam tatanan yang baru? Berapa banyak saudara yang mau untuk didoakan? Angkat tangan saudara yang ada di rumah, silakan. Ya. Atau saudara bisa kirim melalui IG saudara, saya mau nih didoakan, saya butuh doa, saya butuh pertolongan Tuhan. Jangan segan-segan saudara, jangan sungkan. Ya. Karena ini bukan urusan tentang hebatnya kita, tetapi ini bicara tentang bagaimana kita akui kehebatan Tuhan. Ya. Bukan bicara tentang kitanya mampu, kita hebat, bukan. Tapi kita sedang membicarakan kehebatan Tuhan. Ya. Berapa banyak antara saudara yang siap? Ayo, mari kita minta doa-doa yang kita naikkan bersama-sama ini akan membawa perubahan
yang bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara, hari-hari yang lalu mungkin kita kurang disiplin, tapi pada hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kepada kita kekuatan untuk masuk dalam masa era yang normal ini adalah kedisiplinan. Dan mari saudara, latih kedisiplinan rohanimu pada hari-hari ini secara konsisten untuk bisa mendapatkan kekuatan yang baru dan untuk memasuki masa yang baru ini. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan bahwa percepatan sedang terjadi untuk sebuah pemulihan yang Engkau rencanakan, yang Kau kerjakan. Dan kami percaya itu terjadi ya Tuhan. Kami yang sudah siap untuk mendapatkan era yang baru daripada musim yang akan datang ini. Dan biar kami bisa bersama-sama Tuhan menikmati apa yang Tuhan kerjakan itu ya Bapak. Tuhan sudah membuka jalan di padang gurun, dan Tuhan juga sedang membuat sungai-sungai di padang belantara. Dan berbicara tentang hari-hari ini, banyak sekali percepatan yang terjadi untuk keselamatan bagi orang-orang lain ya Tuhan. Dan kami percaya pada hari-hari ini pun juga kami yang hari-hari ini masih sungkan. Saya mengajak saudara yang angkat tangan, ayo jangan sungkan-sungkan untuk berkata, Tuhan selamatkan aku. Jangan lama-lama, selamatkan kami ya Tuhan. Kedisiplinan rohani kami akan membawa kami lebih paham tentang Tuhan yang kami sembah itu bukan pola agamawi. Terima kasih untuk latihan-latihan yang kami sedang alami berbulan-bulan ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk semua yang kami alami di dalam perjumpaan kami dengan Tuhan, di rumah-rumah kami, di kamar-kamar kami. Tuhan tolong Tuhan. Tolong ya Tuhan, agar mereka, anak-anak kami yang ada dalam kebutuhan khusus, Tuhan juga tolong ya Tuhan. Kami mau dipulihkan ya Tuhan, kami mau dipulihkan. Kami mau dipulihkan. Kami mau dipulihkan ya Tuhan. Seperti Tuhan memulihkan batang air di tanah Negev itu. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami alami itu, banyak orang yang akan berkata, Tuhan yang kami sembah sedang melakukan perkara-perkara besar di antara kami. Dan kita percaya Tuhan menggunakan kita menjadi saksi bagi banyak orang, agar banyak orang yang belum mengerti Tuhan pada hari-hari ini, mereka bisa mendapatkan siapa Tuhan yang layak dipuji dan disembah itu. Tuhan Yesus namanya. Dan hari ini kita yang ada di rumah-rumah, kita juga akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Nanti Ibu Esther yang akan berdoa buat bangsa dan negara, dan juga termasuk pemimpin daripada rohani kita yang ada di pusat. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sepakat bersama-sama siang hari ini. Kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan siang hari ini Tuhan. Sebab Engkau segala-galanya buat kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Engkau yang telah memberikan kepada kami kasih karunia yang berlimpah-limpah, sehingga sampai hari ini kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dari tempat ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah, mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat Indonesia yang dirawat oleh Tuhan. Terima kasih buat Indonesia yang ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kalau semuanya terjadi hari-hari ini, kami percaya semua atas seizin Tuhan. Dan kami percaya Engkau merencanakan yang terbaik atas Indonesia ya Tuhan. Engkau sedang mengerjakan melampaui dari akal pikiran manusia ya Tuhan.
Indonesia. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya. Terima kasih Tuhan untuk seluruh menteri-menteri yang ada, bahkan staf-staf khusus dari hamba-hamba ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami menopang mereka dalam setiap doa-doa kami. Kiranya Tuhan yang memberi mereka hikmat, Tuhan yang membimbing dan menolong mereka Tuhan. Sehingga mereka setia Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami akan melihat Tuhan Yesus, Kau akan memakai mereka, memberikan hikmat dan karunia dari Allah sendiri. Sehingga mereka Tuhan akan melakukan terobosan-terobosan yang besar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan 424 juga kabupaten kota yang ada di bangsa ini akan mengalami kebangkitan di dalam nama Yesus. Kami memperkatakan Tuhan, perekonomian Indonesia diberkati, kesehatan Indonesia diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada di kota Padang, kami memberkati kota yang kami cintai ini Tuhan. Kami juga memberkati Provinsi Sumatera Barat, 19 kabupaten kota yang ada di dalamnya. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk Kepulauan Mentawai ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang mencurahkan belas kasihan-Mu atas Sumatera Barat ini ya Tuhan. Kami percaya penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir itu akan melanda Sumatera Barat. Gereja-gereja Tuhan akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa, untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Dan kami akan melihat di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan, akan datang banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Anak-anak muda akan datang mencari Engkau. Generasi anak-anak akan datang mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk gembala pembina kami yang ada di pusat. Terima kasih untuk Bapak Isnur Niko Nyotoro Harjo. Terima kasih buat Ibu Herning. Terima kasih buat keempat wakil hamba-Mu Tuhan. Bahkan seluruh karayan yang ada di bawah pembinaan hamba-Mu. Dari Rayu 1 sampai 19 kami memberkati hamba-hamba-Mu ini. Tuhan kiranya mencurahkan anugerah Allah yang memampukan mereka untuk melayani jiwa-jiwa, yang memampukan mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan libatkan hamba-hamba ini untuk terus bergerak melihat janji Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk gembala yang kami kasihi, Bapak Johan Mahmud dan Ibu Rebecca. Terima kasih juga untuk anak-anak, cucu dan keluarga besar. Mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan yang memampukan juga hamba-hamba ini untuk melakukan kehendak Tuhan di zaman ini. Tuhan menolong ketiga wakil gembala, bahkan staf pengembalaan juga tetap ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Seluruh gembala-gembala yang ada di ranting, bahkan gembala-gembala sisi pelayan-pelayan jemaat-Mu yang tadi di Raya 19 sampai kepada umat-umat Tuhan, biarlah kami semua boleh bergandengan tangan bersama-sama melakukan kehendak dan rencana-Mu yang Tuhan tetapkan untuk kami kerjakan di Raya 19 Sumatera Barat ini. Biarlah kami terus diikat dengan tali kasih Tuhan, kami boleh sepakat melakukan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-umat-Mu yang berada di rumah-rumah dalam ibadah-ibadah yang diadakan pada ibadah puasa hari ini. Bahkan besok juga kami akan beribadah di hari Minggu. Kami minta Tuhan lawatan Tuhan terjadi atas setiap rumah-rumah yang ada. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat Allah. Dan Tuhan hadir di rumah-rumah sehingga Tuhan kami umat-umat-Mu boleh melihat karya Tuhan yang hebat, yang dahsyat itu benar-benar nyata. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, Ibu Linda Wati Jebua sedang kami bersama-sama Tuhan dengan hamba ini berdoa untuk Abang Ipar dari anak-Mu ini Tuhan sedang mengalami sakit, Bapak Jimmy Zega yang ada di Jakarta Tuhan. Kami berdoa Tuhan kalau hari ini dinyatakan hamba-Mu ini sedang kena COVID-19, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Bapak
kuat, Bapak jaga sehat, pulih kembali di dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang menghiburnya, Tuhan yang menguatkannya, bahkan istri dan anak-anaknya tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya kalau Tuhan izinkan kejadian ini terjadi, ada hal-hal yang besar Tuhan yang akan diceritakannya kepada banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa yang kami terima sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Era yang baru, pola hidup baru, dengan cara-cara yang Tuhan telah bicarakan kepada kami. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Yang ada di rumah-rumah, angkat tangan saudara. Mari kita terima berkat daripada Tuhan sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan namanya dari Allah Roh Kudus, yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Salam smart, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Haleluya. Amin.